krisis. Itu penting dan mendesak. Misalnya pekerjaan saudara yang punya batas waktu, itu penting dan mendesak saudara. Dan komitmen kita. Nah, hal yang next lagi, yang penting itu bisa kita harus kerjakan, penting dan mendesak. Next lagi, apa yang penting tapi tidak mendesak? Keluarga kita. Penting tapi tidak mendesak. Ya. Apa yang penting lagi? Misalnya ada tetangga bilang, oh tadi tuh ada begini-begini, ada tetangga lagi bilang, tadi kayaknya ada anak-anak muda tuh main kembang api, main fireworks atau apalah, makanya begitu. Sekarang saya tanya sama saudara, dalam keadaan seperti itu, apa yang saudara harus lakukan? Saudara berusaha memadamkan api atau berusaha supaya kebakarannya tidak jadi lebih parah? Atau saudara mencari sumber kebakaran atau mencari orang yang membakar rumah saudara? Number one or number two? Number one, right? Apa saudara? Berusaha supaya rumah kita tidak lebih parah. Kita ingat kan, wah ada tas Louis Vuitton tuh, ya kan? Ada kita punya sepatu, kita punya batu permata, segala macam surat-surat penting. Tapi mari belajar untuk menjadi bijaksana. Karena banyak kali, itu termasuk saya dulu, habiskan waktu to take care of our heart, our mental health. Untuk nggak semua orang suka juga sama saya harus pahami itu. Kalau orang ngomong apa itu mah di luar kendali saya, tapi bisa menjaga hati saya. Nah, tahun ini mari kita belajar seperti itu. Amin saudara. Jadi kalau ada orang yang bakar kita, ya udahlah. Nanti urusannya urusan Tuhan. Jadi belajar. Saya dulu begitu parah lah. Makanya firman Tuhan itu pedang bermata dua. Sebelum jadi berkat buat saudara, harus menegur dan menjadi berkat buat saya juga. Jadi mari kita belajar itu. Next lagi, apa yang tidak penting tapi mendesak. Interaksi, ya. Mendesak. Kenapa mendesak? Karena kalau yang undang teman kita ya kita datang dong, ya kan. Kita kan juga hidup membutuhkan orang lain, hidup di komunitas, ya. Jadi, tapi kan kembali kepada kita, bagaimana kita mau mengatur waktu. Next lagi, ada, nah itu sifatnya bisa ditunda, itu dia. Bisa ditunda, sifatnya bisa diatur, lebih fleksibel. Next lagi, nah, tapi ada hal-hal yang tidak penting dan tidak urgent. Seperti apa? Healing. Aduh, gue butuh healing ini, gue mau kembali, ya kan? Healing kemana-mana atau sosial media lah, ngumpul-ngumpul, main game, Netflix, apa-apa. Sebenarnya sifatnya ya nggak penting-penting juga, nggak mendesak juga. Next lagi, karena itu bisa dibatasi atau bahkan kalau saya bilang ditiadakan ya nggak bisa juga ya saudara. It's your call, itu panggilan saudara. Tapi kalau yang not urgent and not important, kita lebih banyak ngabisin semua waktu, uang di situ, there's something wrong with us. Kalau kita lebih banyak di sininya nih, there's something wrong. Dari situ kita lihat, makanya hidup gue nggak kemana-mana ini, begini terus. Next lagi. Nah, ini kalau orang nggak bisa atau nggak mengerti ya saudara, maka ini Anda akan bergerak. Next lagi, orang yang nggak mengerti identitasnya sebagai anak Tuhan, orang yang nggak mengerti keselamatan, maka akan berubah. Hal-hal yang di atas itu berkurang jadi 3, penting dan urgent, semua di atas. Tapi yang tidak penting dan tidak urgent malah kayak doa, Tuhan, keluarga, itu malah turun ke bawah. Next lagi, malah orang yang belum kenal Tuhan, orang yang nggak ngerti identitas, bisa ada cuma 2 ini aja. Malah yang penting dan mendesak, hal-hal yang sebenarnya tidak mempunyai efek kekekalan dalam hidup kita loh saudara. Malah yang penting ke bawah itu jadi tidak penting, tidak mendesak. Seperti apa? Hubungan kita sama Tuhan, keluarga, dan lain-lain. Itu saudara.
Nggak penting. Kalau saudara mau lihat ya, hidup Tuhan Yesus waktu dia mulai melayani umur berapa saudara? 30. Nah, seperti ini. Kita guru Alkitab ini 30 tahun saudara ya. 30 tahun. Kalau kita mau lihat ya, sebenarnya prioritas Tuhan Yesus itu apa? Menyelamatkan dunia. Tapi sebelum kalau menyelamatkan dunia, mestinya dari umur 12-13 tahun itu dia harus bikin banyak hal. Tapi Alkitab nggak banyak kasih kita informasi apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya ada di rumah. Hidup kita punya musim. Setiap musim punya prioritas yang berbeda. Itu bisa dicatat. Setiap musim punya hidup punya prioritas yang berbeda. Every season has a different priority. Waktu saya jadi anak sekolah, prioritas saya harus sekolah. Gak bisa prioritas saya cari uang, kecuali kita tuh ada situasi tinggal di bawah kolong jembatan gembel, jadi saya harus kasih makan adik saya dan lain-lain. Itu kan lain. Saya ngomong pada umumnya. Setiap musim ada prioritasnya. Pada masa itu prioritas Tuhan Yesus apa? Family. Sebelum kita menang di luar, kita harus menang di dalam keluarga, di dalam rumah kita sendiri. Jangan jadi macan di luar, tapi jadi kucing di rumah. Don't be a lion outside, and inside your house, you just be like a chicken. No. Kemenangan pertama kita dimulai harus dari rumah. Kalau rumah itu tidak benar menghasilkan anak-anak yang bermasalah, akan menghasilkan masyarakat yang corrupted. Tapi setelah itu, musim berganti, prioritas Tuhan Yesus berjalan dan berubah. Kita belajar di situ. Next lagi. Jadi kuncinya saudara, bukan untuk memprioritaskan schedule kita sebenarnya. Tapi to schedule our priorities. Yeah. The key is not to prioritize what's on your schedule. Schedule apa nih? Terus no. Tapi yang penting adalah to schedule your priority. Masalahnya di prioritas. Next lagi. Just keep the main things. To keep the main thing is to keep the main thing the main thing. Hal yang terutama adalah menjadikan hal yang utama hal yang utama. Next lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambah. Next lagi. Yang pertama kita belajar sekarang ciri orang percaya yang punya prioritas. Prioritas orang percaya. Cirinya yang pertama, orang percaya prioritasnya adalah mengutamakan Tuhan. Put God first. Mengutamakan Tuhan. God is our priority. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created heaven and earth. Pada mulanya. Kalau kita orang percaya, waktu kita lagi susah, pada mulanya kita ngapain saudara? Waktu kita lagi susah. Apakah pada mulanya kita mikir, sopo temanku ya yang aku bisa pinjemin, yang bisa pinjemin duit buat aku? Apakah pada mulanya itu? Apakah pada mulanya waktu kita lagi pertama sakit, oh coba golein dokter yang bagus? Atau kita lagi ada masalah apa? Pada mulanya bukan Tuhan, pada mulanya manusia, pada mulanya uang, pada mulanya benefit, pada mulanya apa? Tapi biarlah mengutamakan Tuhan pada mulanya. Harus di awal. Ada banyak kali ya saudara, kita memperlakukan doa itu sebagai sebuah kenyataan klise. Kenyataan klise itu artinya apa? Begitu semua udah kita lakukan, baru dia ditanya, ya udahlah kita berdoa aja gitu. Seolah-olah kayak hopeless, dia tinggal doa tok aja gitu. Padahal doa sebenarnya harus ada di awal. Amin saudara, harus ada di awal. Next lagi. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Ini prinsip yang harus kita tahu. Susah payah tidak akan menambah ini.
Orang yang mencari dahulu kerajaan Allah, waktu dia tidur pun, dolar panggil dia, cari dia, saudara. Karena kita mengutamakan Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa berkat Tuhan yang akan menjadikan hidup kita itu bermakna, saudara. Kita mesti ingat bahwa yang kasih kita uang dan gaji memang bos kita, perusahaan tempat kita kerja. Tapi sumber yang mengusahakan semua itu bisa terjadi adalah Tuhan. Amin, saudara. Tuhan bisa pakai bos kita, perusahaan kita untuk berkati kita. Tapi Tuhan juga bisa pakai orang lain, bisa pakai hal lain untuk memberkati kita. Waktu COVID semua lagi kerjaan tutup, nggak ada orang-orang bisa cari uang, nguber, bisa ngantar makanan dan lain-lain, apa aja. Jadi berkat itu bukan untuk kita terjadi nih. Akhirnya kita takut sama bos, takut sama pekerjaan. Akhirnya kita jadi orang yang kompromi, gampang. Ya wis nggak apa-apa. Bapak sih kan bukan bapak yang kasih saya makan sama keluarga, kan company saya, bukan company yang kasih bapak ibu makan. Tuhan yang kasih kita makan. Amin, saudara. Tuhan yang berkati kita melalui company, melalui banyak hal. Nah, ini prinsip yang harus kita ngerti, saudara. Next lagi. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Prioritas orang percaya adalah orang percaya merancang tujuan hidup dengan bijaksana. Next lagi. Ini Lukas ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya kalau cukup uangnya. Karena kalau ikut Tuhan tuh dibutuhkan persiapan dan dibutuhkan keputusan dari kita. Karena sekali ikut Tuhan, no turning back. Tuhan nggak bisa jadi nomor 2. Kalau dibilang Tuhan Maha Kuasa, apakah ada hal-hal yang Tuhan yang tidak bisa dilakukan Tuhan, ya saudara? Ada nggak yang nggak bisa dilakukan Tuhan? Ada. Tuhan nggak bisa berbohong. Tuhan nggak bisa berbohong. Tuhan nggak bisa menjadi yang berbeda dari yang Dia firmankan. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Ada satu hal lagi yang Tuhan nggak bisa, apa? Tuhan nggak bisa menjadi nomor 2. He's not good of being the second place. Dia nggak bisa. Either Tuhan nomor 1 atau nggak ada sama sekali. Saudara, kita aja nih ya, kalau kita ngerasa kalau teman kita selama ini baik sama kita, tahu-tahu cuma nganggap kita ini nomor 2 atau nomor kesekian. Oh, sebenarnya gue nggak mau undang lu sih, cuma karena dia nggak bisa ya gue undang lu aja. Artinya apa? You know what? I don't care about you. Enak loh, gitu-gitu. Apalagi kalau kita tahunya belakangan dari orang lain. Sebenarnya sih dia nggak undang ini. Begitu amat sih. Itu manusia, Tuhan juga gitu. Dia nggak bisa jadi nomor 2. Makanya kalau saudara tahu kisah dari perjanjian lama, itu selalu Tuhan mau yang pertama. Kalau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Dia mau yang paling baik buat dia. Dia mau yang hasil gandum pertama, hasil pekerjaanmu. Semua harus yang pertama dan yang terbaik. Saudara, sebagai anak Tuhan ya, kita harus juga mau memikirkan dalam hidup kita. Kalau tahun ini kita yang salah satu menjadi goal kita adalah kita diberkati secara finansial, kita menjadi lebih baik. Itu harus menjadi kerinduan hati kita. Kalaupun tidak, saudara bilang, oh di bumi ini biasa aja lah, nanti di surga aja kita seperti istana. Salah tuh, saudara. Tuhan Yesus datang kepada kita untuk memberikan berkat dan berkat yang berkelimpahan loh. Dia mau sebelum kita di surga, kita udah ngalamin surga di bumi dulu. Jadi kalau ada khotbah dibilang, oh biar di sini susah dulu, nggak punya rumah saya di surga, itu salah juga, saudara. Bukan saya bilang di sini saudara harus punya rumah, no. Tapi prinsip hidup sebagai anak raja itu kita harus ada. Dan hidup sebagai anak raja, hidup yang mau diberkati secara finansial, kita harus juga menabur dan mau bayar harga. Kalau kita tahu
ini belakangan, saya akan ngomong ya saudara, ya bukan nakut-nakutin, tapi hidup ke depan ini nggak akan jadi lebih gampang. Saudara tahu BRICS, itu ada beberapa negara yang sudah kong kali kong, BRICS ya. Itu tuh nanti mau hancurin Amerika tuh. Negara ini kalau dihancurkan ya, infrastruktur maksudnya internet dan listrik segala macam, itu kita bakal susah. Kita bakal susah. Dan kalau kita mau menghadapi itu, kita harus tahu bahwa di dalam segala kesusahan, di dalam hidup yang tidak baik, Tuhan tetap baik. Kalau kita bilang hidup baik, Tuhan jahat, salah. Hidup memang tidak baik, tapi Tuhan akan selalu baik. Amin saudara. Tapi kalau mau diberkati di dalam finansial itu, kita tahu bahwa kita harus menabur dan kita harus memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan dan mengatur hidup kita, itu juga kita dituntut Tuhan untuk memperhatikan kehidupan kita dan memperhatikan gereja. Mari kita tahun ini belajar untuk jadi orang yang generous. Amin saudara. Orang yang memberi. Karena dikatakan lebih besar berkat memberi daripada menerima. Kalau mau menerima, beri dulu. Berilah maka engkau akan menerima. Kalau saudara mau mendapatkan berkat dari Tuhan, perhatikanlah apa yang menjadi isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah gerejanya. Saya mau ajak saudara untuk tahun ini bikin perubahan. Bikin perubahan. Kalau saudara mau lebih, bikin sesuatu yang tahun lalu saudara nggak kerjakan. Saudara mulai memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saudara, gereja ini bukan semuanya apa saudara datang hari Minggu, habis itu makan gitu ya. Ini ada banyak orang berkorban supaya bisa ada seperti ini, saudara. Banyak orang berkorban. Nah, saya mau ajak saudara bahwa bikin sesuatu untuk Tuhan juga gitu. Kalau saudara sudah diberkati, saudara sudah ditolong, saudara ucapan terima kasih itu bukan cuma kita ke gereja, tapi mengucap terima kasih Tuhan, gaji saya ini Tuhan masih berkati saya, karena itu saya mau memberikan korban syukur buat Tuhan. Karena saya tahu berkat saya datang dari Tuhan. Ya, ini tiba-tiba putus, jadi biar ini si Pak Andrenya lagi sibuk. Berkat Tuhan itu selalu penuh buat saya. Tapi saya mau belajar untuk jadi orang yang taat dan setia. Untuk jadi orang yang taat dan setia. Untuk jadi orang yang mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi mari kita perhatikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita mulai menjadi orang yang bukan hidup buat diri kita sendiri. Kalau semua ini boleh ada, saudara, mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya kalau Tuhan bakal berkati aku percaya ini, aku kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Apa yang menjadi haknya Tuhan. Ini tempat ini ya saudara, harus ada bayar rentnya, harus ada yang makanan itu, ada yang masak, ada yang beli, bahannya dibeli itu saudara. Dan dipetik dari kebun gitu ya. Di sini nggak ada yang punya kebun, nggak ada yang punya kolam ikan, peternakan nggak ada. Oke, kayak gini nggak ada peternakan sapi kalau saudara bisa makan sapi gitu. Semua ada kosnya. Tapi mari saya mau ajak saudara untuk kita memperhatikan. Tuhan Yesus berkata, kabarkanlah Injil dari rumah sendiri. Sebelum kita perhatikan orang yang lapar di Afrika, perhatikan di dekat kita ini ada yang butuh apa enggak. Saudara tahu ya, dalam 10 tahun ke depan yang menjadi ladang misi terbesar, saudara tahu di mana? Di Amerika. Ladang misi terbesar di sini. Kemarin saya ikut live search ya. Saya perlu ikut itu setahun, saya perlu retreat, perlu ikut KKR, perlu di training. Setahun itu mesti ada beberapa kali. Kemarin ada Tim Tibo, ada Nick Vankovic yang gak ada bahu, gak ada tangan, gak ada kaki. Dia tuh beli rumah pertamanya di Australia pada umur 19 tahun. Dia udah jadi American citizen sebelum tahun 2010, sekarang tinggal di Texas. Dia akan bikin baru. Orang begitu entrepreneur tuh. Kalau saudara mau hidupnya maju, bertumbuh
ya, taruh Tuhan di prioritas pertama. Tuhan, apa sih yang jadi kerinduan Tuhan? Oke, saya mau berkorban, saya mau untuk hidup saya lebih baik, saya mau memperhatikan semuanya. Next lagi, kita akan hidup, ya saudara, dengan rasa puas, bukan mencari standar hidup yang lebih tinggi. Kita tahu bahwa kekayaan tidak memberi kita kepuasan dan tidak menuntun pada kehidupan yang penuh kemenangan. Itu, kita nggak mengejar kekayaan. Tapi kalau kita menomor satukan Tuhan, semua tokoh di Alkitab itu orang yang kaya, saudara. Tapi bukan kita kejar kekayaannya, tapi kita cari wajah Tuhan. Orang yang pribadi yang memiliki berkat itu yang kita cari. Otomatis semuanya akan kita miliki. Amin, saudara. Kita nggak cari itu. Kita nggak cari pengakuan manusia, saudara. Supaya dibilang, oh udah jadi kaya segala macam. Kita nggak cari pengakuan manusia. Next. Kita akan memuliakan Tuhan dari kekayaan kita dan dari hasil bunga. Justru Tuhan akan memberkati kita supaya kita bisa memberkati orang lain. Itu, saudara. Kita menjadi saluran, bukan got atau laut mati, tapi saluran. Dia turun dari atas memberkati kita, kita berkati orang lain, berkati gereja Tuhan, berkati orang-orang yang butuh. Itu. Tapi kalau kita pedit, ya, hidup buat diri kita sendiri, ya selamat. Jadi kayak got nampak di situ aja nggak ada apa-apanya. Tapi marilah kita sekarang mulai memikirkan hal-hal prioritas, hal yang penting. Karena di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Benar, saudara. Saudara spend uang di mana, saudara nanti lihat rumah apapun, aduh rasanya sayang banget. Tapi kalau saudara memperhatikan pekerjaan Tuhan, hati saudara akan ada di dalam rumah Tuhan. Amin, saudara. Akan ada dalam rumah Tuhan. Next lagi. Ini Nehemia 10 ayat 35. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Di gereja kami tiap tahun kami punya kebiasaan first fruit. Udah mau jalan 4 tahun. Dan banyak yang diberkati. Banyak yang akhir. Ada dari yang setia punya bisnis sendiri dan lain-lain. Itu bukan bohongnya. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang membohong. Dikatakan, ujilah aku, teslah. Tes ini, aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Makanya kita mesti punya karakter atau mental anak Tuhan, saudara. Jangan punya mental orang miskin, tapi mental anak Tuhan. Mental anak Tuhan gak harus kita kaya dan bermerek segala macam. Enggak. Ada banyak orang kaya juga mentalitasnya, karakternya, karakter pembantu, saudara. Saya ngomong keras, karena disitulah yang membentuk kita seperti apa. Itu karena Tuhan sudah pernah mati bagi kita. Sesuatu berharga, value of a things, itu value-nya ditentukan dari mana, saudara? Harga sebuah benda itu mahal murahnya ditentukan dari mana? Dari berapa besar orang mau bayar. Amin. How much you dare to pay? A regular basketball, maybe 20-30 bucks. But the basketball with the signature of Michael Jordan, ooh, it would be so expensive. Hidup Bapak Ibu Saudara bukan hidup yang murahan, saudara. Karena itu jangan pernah bilang, ini gue bego sih, gue tolol emang, ngatain diri sendiri, ngatain orang lain, ngatain anak-anak bego, ngatain segala macam. Jangan pernah gitu. Hidup kita berharga. Kenapa berharga, saudara? Tuhan aja bayar hidup kita nih, anaknya dikorbankan, saudara. Itu berarti hidup kita mahal. Our life is so value. Dia tinggalkan surga untuk datang ke sini. Kalau udah datang tuh ya, makanya tadi saya bilang, udah datang aja, langsung aja ada disalib. Gak lebih dari sehari, balik lagi ke surga kok. Kalau saudara sama saya, kita jadi Tuhan, terus disuruh menyelamatkan.
Ada banyak skenario. Saya akan lebih pilih skenario yang paling gampang aja. Turun aja, tuh. Oh, disalib ini, salibin gua dah. Selesai. Gak sehari nih, kembali lagi ke surga. Dan sih cuci tangan, beres. Tapi kenapa Tuhan jadi manusia? Sampai 33,5 tahun. Ngapain dia buang waktu seperti itu? Dia menjadi manusia supaya dia merasa apa yang manusia rasa, supaya kali tiap kita doa, ya, kita nangis, Tuhan di depan Allah Bapa bilang, Bapa, saya tahu tuh rasanya seperti ibu itu, saya tahu rasanya dikhianati, saya tahu dikeras, dikasarin sama suaminya, sama istrinya, nggak diperhatikan anak-anak, saya tahu. Untuk itu aja, saudara, dia mau jadi manusia. Kita yang sudah diselamatkan nggak mau bikin apa-apa sama Tuhan, itu sebenarnya waduh, kebangetan ya saudara. Next lagi. Karena itu saudara, prioritas ya. At the end of the day, pada akhirnya, prioritas is not about doing, it is about being. Menjadi. You mau menjadi seperti apa? Tuhan katakan itu kita harus menjadi seperti Kristus. That's our priority. Waktu Marta kalang kabut ya, Tuhan Yesus datang ke Marta, pegang tangannya. Sweetheart, Marta, saya tahu kamu sibuk. Saya tahu kamu wanita baik yang mau menjaga nama baik. Walaupun masa itu tuh saudara, ada budaya orang Yahudi, perempuan itu nomor 2. Jadi kalau lagi ada pertemuan, pengajaran seperti itu, imam lagi ceramah, sebenarnya nggak boleh ada perempuan duduk situ. Perempuan di belakang, nggak boleh duduk situ. Seperti kisah-kisah sejarah di Indonesia, tahun-tahun sebelum PKI dan PKI, itu kan industri cengkeh lagi merebak ya saudara. Cengkeh itu harus ada aroma dan sosnya, dan itu yang racik nggak boleh laki-laki, nggak boleh perempuan, harus laki-laki. Maaf, iklan sedikit, gadis. Saya suka film ini. Tapi itu di situ belajar. Jadi di situ lihat pada masa itu mungkin Martanya rasanya Maria sok-sokan lagi di situ. Karena apa? Kenapa perempuan nggak boleh ada di situ? Nanti kalau setelah imam ceramah, begitu selesai, bapak-bapak pulang rumah, ngokoknya pulang rumah, mereka ngajarin anaknya. Cek sini cek, papi mau ngomong. Tadi itu ada ceramah gini, diajarin. Nah kalau papi udah nggak ada, ngokoknya aja, ngokoknya ngajarin ke anak perempuan atau saudara perempuannya. Makanya di Amsal apa di Mazmur dikatakan, katakanlah perkataan firman Tuhan, duduk, berdiri, keluar, masuk, maksudnya begitu. Jadi itu sedikit sejarah kenapa Marta juga sepertinya kukuh seperti itu. Tapi kalau prioritasnya kepada Tuhan, mau dunia atau budaya manusia melarangnya, tapi kita tahu kalau yang suruh Tuhan, don't worry about it. Jadi Tuhan Yesus katakan, Marta, saya tahu semua kecemasanmu, pikiranmu dan kalau kamu saya tahu. Tapi coba lihat prioritas yang utama apa. Maria udah pilih. Prioritas yang utama adalah duduk di seat. Duduk dulu dekat saya, dengerin saya. Urusan makan saya bisa atur. Kamu gak ingat ya pernah ngasih makan 5.000 orang? Nanti kalau sudah kamu dengerin saya kan juga ngepotbah kayak pasien tuh 2 jam juga. Sebentar, kamu udah ngomong gitu, kamu sediain apa? Saya udah bantu kamu nanti. Istilahnya prioritasnya apa? Tiap pagi saudara, biar Tuhan jadi prioritas kita. Biar Tuhan jadi number 1. Di mana aja? Di rumah, di mobil, tempat pekerjaan kita. Karena kalau kita bawa sikap begitu, kita nggak jadi orang yang orang gampangan, orang yang dipengaruhi, orang yang mudah jatuh. Enggak. Karena kita tahu, oh ada Tuhan sekarang. Sekarang ini ada Tuhan. Lagi gini, ada Tuhan. Tahu saudara.
kebaikan Tuhan. Next lagi yang terakhir kayaknya masih ada satu. Jadi yang terpenting dalam konteks Marta Maria adalah mendengarkan Yesus. Bukan kita jadi tuan rumah untuk Tuhan Yesus, tapi dengerin Tuhan dulu lah. Belajar untuk mendengarkan. Belajar untuk be with Him. It's more important. Be with Him. Itu aja. Di mana-mana kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Ada lagunya. Kalau kita tahu ada Tuhan dalam hidup kita, jadi kita harus hidup sebagaimana kita tahu ada Tuhan. Jadi biarlah kebenaran ini saudara. Saya doa biarlah hari ini saudara dapat pelan-pelan melihat apa hal yang penting sih dalam hidup saya. Apa sih yang mendesak dalam hidup saya? Belajar saudara. Apa yang tidak mendesak? Oh ini bisa ya. Ini bisa gini. Apa pagi saya doa dulu. Saya baca firman. Saya atur hidup sedemikian rupa saudara. Tentukan apa hidup yang penting. Apa yang jadi prioritas kita. Amin saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Saudara bisa tundukkan kepala bersama-sama. Kalau saudara merasa Tuhan bicara buat saudara, saudara bisa angkat tangan. Kalau saudara punya kebutuhan, saudara punya pergumulan, saudara juga bisa angkat tangan bersama-sama. Terima kasih. Thank you. Terima kasih atas tangan-tangan yang terangkat. Bapa di dalam surga, siang hari ini kami mau berdoa Tuhan. Di dalam minggu kedua di bulan Januari awal tahun 2024. Kami tahu perjalanan kami masih panjang tahun ini. Tapi Tuhan bicara jelas buat kami untuk membentuk prioritas, mengerti prioritas, dan meletakkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kami. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya bahwa bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya kekuatan, kemampuan datang dari Tuhan. Tuhan hanya menginginkan apakah kami mau atau tidak. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kemudian setiap tangan-tangan yang terangkat, biarlah ini menjadi komitmen kami Tuhan. Di tahun ini kami akan meletakkan Tuhan menjadi yang prioritas dan yang terutama di dalam hidup kami. Kami akan belajar untuk Tuhan merancang hidup kami, memilah-milah hidup kami, hal yang penting, tidak penting, hal yang mendesak atau tidak mendesak, sehingga kami bisa meletakkan Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah di dalam gereja ini Tuhan akan pimpin gereja ini tahun 2024. Kami tahu ada musim yang baru, tapi juga kami percaya di dalam tahun yang baru akan ada pertolongan Tuhan yang baru di dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah setiap anak-anak Tuhan hatinya mulai digerakkan untuk memperhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk mulai hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri tetapi untuk Tuhan saja. Karena setiap berkat yang kami miliki itu datang juga dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa biar setiap tangan yang terangkat hidupnya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Keluarganya, pekerjaannya, segala masalah, segala pergumulan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar. Dan tahun ini akan menjadi tahun mujizat. Tahun ini akan jadi tahun kemenangan, tahun breakthrough, tahun terobosan-terobosan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada gereja Maranatha ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Blessed are those who listen to God's word and practice it in our daily lives. Saya undang jemaat untuk berdiri. As everyone to stand, please. Marilah kita bersama dengan firman Allah di masa kini, masa lalu dan masa depan.
janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus kepada Kristus, Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Roh Kudus, lahir lahir dari dari anak darah Maria, yang menderita sengsara sengsara di di bawah bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati mati dan dan dikuburkan, turun turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit bangkit pula pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk duduk di di sebelah sebelah kanan Allah, Bapa Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya doa syafaat akan dibawakan oleh Eva. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Semi, kebenaran firman Tuhan yang diberitakan sungguh menguatkan kami. Dan kami semuanya juga, kita semua boleh melakukan firman, bukan hanya mendengar, bukan hanya bicara firman, tapi kita melakukan. Terima kasih Pak Semi, Tuhan memberkati. Mari saudara, saya ajak saudara untuk berdoa syafaat untuk gereja Maranatha, untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Kembali kami boleh diingatkan apa yang menjadi prioritas hidup kami, apa yang menjadi ujian dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan selalu memprioritaskan Engkau terlebih dahulu, karena nafas hidup kami ini Tuhan, Engkau yang memberikan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba Pak Semi Emos ke tempat ini untuk menjadi berkat buat kami semuanya. Tuhan, pakai terus Tuhan Pak Semi Tuhan dalam melayani Engkau. Tuhan, lindungi hidupnya kemanapun hamba-Mu ini melangkahkan kakinya, biar dia terus boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati kedua anaknya. Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan. Bahkan keluarga besar dari Pak Semi dan istrinya, Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan kuasa Tuhan yang selalu menuntun hamba-Mu ini. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk para senior di tempat ini. Tuhan, di udara yang dingin ini biar kiranya Engkau memberikan kehangatan buat mereka. Kami mau berdoa buat Tante In, Tante Riana, Ci Helen, Ko Adrian, untuk Tante Oni, untuk Tante Tres, untuk Tante Christina yang saat ini Tuhan masih Tuhan kurang enak badan. Engkau Tuhan yang menolong mereka, memberikan mereka kekuatan. Untuk Tante Olga juga kami terus berdoa, saat ini dia tidak bersama dengan kami karena sakit. Tuhan, tolong Tuhan, berikan Tante Olga kekuatan dan kesehatan di usia senjanya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara kami Priscilla dalam menjaga Tuhan Tante Olga. Berikan anak ini kekuatan, biar dia boleh terus Tuhan Yesus kuat di dalam Tuhan dalam menjaga Tante Olga. Tuhan, Engkau juga melindungi Tante Yuliana yang sudah lama tidak bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersamanya. Saat ini juga kami mau berdoa buat senior kami, Kokehi. Kami mau berdoa untuk tim Udon, untuk Steve, untuk Pak Sugianto. Engkau yang melindungi Tuhan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami terus berdoa Tuhan untuk Kohani Tuhan, untuk kesehatannya. Tuhan, pelihara hidupnya. Tuhan tahu kesetiaan hatinya. Engkau sendiri Tuhan yang memakai dokter yang merawatnya, memakai Tuhan memberkati obat-obatan yang akan diasuh Tuhan. Dalam nama Yesus, biar Tuhan boleh sehat sempurna. Dia boleh Tuhan mendapatkan berkat kasih yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan Pak Aditya. Kami terus mengangkat hamba-Mu ini dengan doa-doa kami. Tuhan, Engkau pelihara hidupnya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami merasa diberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini membutuhkan izin tinggal di negeri ini. Tuhan, Engkau yang membawa mereka Tuhan datang ke Amerika. Kami percaya Engkau yang akan memberikan mereka Tuhan Yesus Tuhan legalitas Tuhan untuk tinggal di negeri ini, untuk mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan mereka Tuhan kekuatan untuk terus mempertahankan iman mereka kepadamu, untuk terus bersandar berharap kepadamu ya Bapa.
Biar kiranya tangan kasih dan kuasa Tuhan yang menyertai. Engkau yang memberikan mereka pekerjaan. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Evan saat ini. Engkau tahu Tuhan Yesus, anak itu Tuhan sudah tumbuh besar. Biar kiranya tangan kasih Tuhan terus memelihara hidupnya. Engkau Tuhan melihat kesetiaan orang tuanya. Engkau sendiri Tuhan akan memulihkan anak ini dengan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa siang ini untuk para pengurus Maranatha. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan berkat buat mereka, memberikan hikmat untuk mereka dengan apa yang mereka harus lakukan untuk kemajuan gereja Maranatha yang sudah Engkau pelihara dan bentuk ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja induk yang menaungi kami di sini. Engkau Tuhan yang memelihara hubungan kami Tuhan, supaya kami tetap Tuhan menjadi saudara di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan untuk negeri Amerika, di mana tempat kami tinggal saat ini. Tuhan, kejahatan sudah ada di depan mata kami. Saat kami bangun tidur Tuhan, kami boleh melihat kejahatan ada di depan mata kami. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan untuk Amerika. Kami butuh Engkau Tuhan untuk negeri ini. Tuhan, tolong Tuhan, tangan kasih-Mu biar kiranya Engkau turunkan untuk Amerika ini Tuhan, supaya Amerika Tuhan, mulai dari presiden sampai pemimpin-pemimpinnya terkecil, sampai rakyat sekalipun, mereka tetap terus mempertahankan God with trust. Karena di dalam Engkau Tuhan ada keselamatan, di dalam Engkau Tuhan ada perlindungan yang sempurna. Terima kasih Bapa buat siang ini. Kami juga mengangkat negara Indonesia, tempat di mana kami dilahirkan. Tuhan, pemilu yang akan diselenggarakan bulan depan, biar kiranya Tuhan ada di dalam pengawasan Tuhan. Siapapun presiden nanti yang akan terpilih, biarlah presiden itu adalah presiden yang berasal dari Tuhan, yang pilihan Tuhan, yang melaksanakan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, supaya tidak ada keributan, yang ada adalah perdamaian. Tuhan, kami mohon kepadamu, masih banyak Tuhan hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk Indonesia, dan kami mohon Tuhan supaya perlindungan-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih percaya Tuhan, yang masih mengenal Tuhan, yang masih mengandalkan Tuhan yang ada di Indonesia, boleh terus memakai duduk dan tangan mereka untuk datang kepadamu untuk Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negara kami, negara Tuhan, biji mata Tuhan, negara Israel. Tuhan, negara yang kecil ini yang sudah dikepung oleh negara-negara besar, yang Tuhan Yesus, mereka Tuhan mau menghancurkan negara biji mata-Mu ini. Tuhan, biar kiranya tangan pengasihan Tuhan turunkan untuk Israel, dan kiranya Tuhan Engkau menjamah negara-negara sekeliling Israel, biar mereka boleh takut akan Tuhan, biar mereka boleh Tuhan Yesus sadar bahwa Tuhan, negara yang sedang mereka Tuhan ancam dan mereka akan hancurkan di dalam negara biji mata Allah. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami dengar kami akan melakukan, dan kami Tuhan akan memprioritaskan Tuhan sendiri Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Kami percaya Tuhan, kami pulang, keadaan kami akan berubah, kami akan diberkati, kami akan dilindungi. Biar Tuhan perjalanan hidup kami ada bersama dengan Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, lindungi Tuhan Yesus kami semuanya yang ada, para pemain musik Tuhan, para alat-alat instrumen yang dipakai Tuhan juga memberkati. Biar kami semuanya Tuhan yang terlibat melayani Engkau, kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan, karena hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang patut dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, kami Tuhan sudah selesai dengan ibadah ini Tuhan. Biar di penghujung ibadah ini Tuhan, tangan kasih Tuhan selalu ada bersama kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya akan membacakan sebuah ayat. Dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala
senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai sikap. Marilah kita menyanyikan lagu Aku Hendak Bersyukur. Sucikan dan putuskan persembahan kami ini, dan kiranya orang yang belum sempat memberi maupun yang sudah memberi kau berkata mendapat juga ya Tuhan. Tuhan, pilih kiranya para pengurus dapat mengelola persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Kau Hari untuk menyampaikan warta jemaat. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh mendengar firman Tuhan yang boleh menjadi bagian kehidupan kami, dan kita boleh selalu diingatkan karena kita sudah ditargetkan kita akan menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi pelayan Tuhan, dan kita selalu ingat akan firman Tuhan yang pergi jadikan sekalian bangsa ini muridku dan baptis dia dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kita ingat itu, dan saat ini ada beberapa pengumuman. Apakah ada yang baru hadir hari ini? Tidak ya. Ada beberapa pengumuman yang memang ini kelihatannya masih lama. Nanti tanggal 10 Februari hari Sabtu itu kita akan ada seminar yang mungkin Pak Sam nanti sebelum tutup bisa kasih tahu sedikit garis besarnya apa. Nah, ini dibawakan oleh Pak Paulus Mulia jam hari Sabtu tanggal 10 Februari. Nah, nanti kalau ada yang mau tanya juga bisa langsung tanya Pak Sam sebelum Pak Sam duduk dengan berkat. Nah, mungkin ada hal yang lain. Jangan lupa hari Jumat ini ada melalui Zoom Bible Study yang dibawakan oleh Pak Yonatan. Next week. Pengkhotbah next week. Pengkhotbah untuk minggu depan siapa? Oh,
firman minggu depan Pak Paulus. Oke, jadi minggu depan, next week, it will be brought by, it will be served by Pastor Paulus Kurniawan. Ya. Okay. Before we receive the benediction from Pastor Sandy Amos, let's sing our closing song, Maranatha, Maranatha. Silakan berdiri, ya, as a Saya tahu itu pas tanggal Sinja ya kayaknya. Tapi nanti itu dari panitia, saya, Pak Paulus, dan termasuk juga kerjasama dengan Maranatha dan beberapa hamba Tuhan. Sebenarnya itu berbayar $20. Tapi untuk Maranatha kita mau kasih tiket gratis 8 orang. Jadi 8 orang ya saudara, 8 orang. Nah, sebenarnya nanti berbayar $20 itu sudah termasuk dapat fotokopi materi dan makan, dan juga akan ada bonus dan akan ada door prize pada tanggal 10 itu. Nah, coaching ini ya saudara, nanti mungkin Pak Paulus juga akan jelaskan. Coaching ini bukan mentor atau bukan konseling, tapi coaching ini berguna di setiap aspek hidup kita gitu. Sebagai orang yang punya bisnis, orang yang usaha, seorang pelayan Tuhan, seorang pelayan Tuhan dalam gereja, dan juga orang tua dengan anak-anak. Belajar cara berkomunikasi juga ya saudara. Saya tahu untuk orang Indonesia, anak Indonesia juga, lahir di Indonesia, itu aja komunikasi masih sulit ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak udah lahir di sini, cucu-cucu semua tuh it's very challenging gitu. Jadi kadang-kadang kita mau belajar coaching ini. Nah, sistem coaching sudah ada di Alkitab itu ada banyak kali ya saudara. Dan mungkin terakhir sebelum kita doa, saya mau ini sedikit aja ya coaching itu. Kalau sekarang saya tanya anak saya yang udah besar ini, tahun ini dia bakal 16 tahun gitu ya. Setiap saya tanya gitu, how was your day?
Dia cuma bilangnya, oh fine, gitu aja gitu. Jawaban yang gak ada kelanjutannya lagi. Tapi waktu saya belajar ini sebenarnya bukan baru ya. Sebelum COVID dari 2019, saya sama istri saya ikut kelas-kelas online sampai akhirnya ketemu dengan Pak Paulus ini gitu. Dan di dalam belajar coaching akhirnya saya belajar bahwa pertanyaan itu sebuah hal yang penting. Bagaimana kita bertanya itu penting sekali. Jadi akhirnya saya tanya sama anak saya gini, how's your feeling today at school? Kamu rasanya gimana di sekolah hari ini? Dari situ dia cerita, hari ini tadi begini-begini, ada teman saya gini, tadi gurunya gak enak sih, gini-gini. Akhirnya dia mulai cerita. Jadi itu salah satu hal yang kita tahu bahwa kalau saudara mau menjadi lebih baik, kita juga harus memberikan diri kita diperlengkapi ya saudara. Jadi ada 8 tiket buat Bapak Ibu Saudara yang kalau mau ikut, dan itu tolong dilaporkan kepada Pak Handi atau Pak Kehin. Ya, jadi untuk Maranatha ada spotnya gitu. Dan kita bersyukur nanti diadakan di Walnut minggu lalu mungkin ada selebarannya ya. Nanti saya mungkin kasih juga selebarannya. Di Walnut ada gereja Chinese di Walnut, tempatnya juga bisa sewa itu. Jadi nanti saya mau ajak saudara untuk belajar sama-sama. Ini semua orang perlu sekali dan penting. Di Indonesia, Pak Paulus punya badan coaching ini di Indonesia sudah melayani company atau perusahaan-perusahaan besar-besar, termasuk sekolah-sekolah dan universitas. Tahun ini mereka akan memberikan pengajaran, saudara tahu di mana? Di MU. Nah, Datul Ulama itu perlu mereka yang minta. Padahal kita udah bilang bahwa kita coaching memang umum ya, tapi coaching yang dari Ceris Indonesia itu memang punya warna Kristen. Gitu. Tapi banyak sampai perusahaan-perusahaan negara juga minta. Nah, coaching itu buat manajer level atau yang tinggi itu nggak akan bentuknya perintah. Harus salesnya penuh target dan lain-lain juga. Akan ada belajar pendekatan yang seperti apa sehingga sales itu tidak merasa di target gitu, kayak terbeban. Justru belajar apa yang menjadi masalah kamu, kok targetnya nggak penuh gitu. Seperti itu. Contoh coaching yang paling punya powerful. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Peter, do you love me? That's very powerful. Itu bisa satu seminar saya kasih kalau untuk jawab 3 pertanyaan itu. Do you love me, Peter? Yes, Lord. I love God. Itu contoh-contoh coaching itu saudara. Saudara ingat ada 2 orang jalan sama Tuhan Yesus, matanya nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus ajar. Sampai akhirnya sampai ke rumahnya mau makan, baru dia lihat tangannya Tuhan Yesus. Oh, ini Tuhan Yesus. 2 orang itu jalan lagi kasih tahu murid-muridnya. Itu Tuhan juga lagi coaching. Sampai saya bahkan Oktober kemarin terbang ke Jakarta hanya untuk ikut kelas itu. Jadi kalau saya lulus, saya ikut pusatnya di sini ya, ICF. Jadinya nanti saya akan punya license dan punya izin untuk bisa memberikan seminar. Jadi dari situ saya mau ajak saudara, mari kita sama-sama dibentuk diperlengkapi Tuhan. Amin. Mari kita berdiri saudara. Kita tundukkan kepala, kita angkat tangan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Thank you Lord for today. Thank you for this wonderful church that we have today, Lord. Thank you for your presence. Thank you for everyone that been here with us, Lord God. And at the end, we want to raise our hands and receive the blessing that come from you, Lord God. May the strength of God sustain us. May the power of Jesus' resurrection preserve us. And may the hands of God protect us. And let God bless us. The Lord bless us and keep us. And the Lord make His face to shine upon us. He will bless your family, your relationship, husband and wife, kids, grandkids, and you will be blessed at your workplace, in your business place, and God will bless you
and will keep you and guide you. And the Holy Spirit will complete you and be walk with you from today until Jesus Christ come for the second time. Maranatha. In Jesus' mighty name we all pray. Amen. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless you all.